그런 생각도 들지만 지금은 인도네시아 축구가 지금 현재 상승세에 있고 하기 때문에 앞으로 조금만 더 잘 준비. Yes, mantap! Tepat pagi ini, keputusan bersejarah baru saja tercipta. Timnas Indonesia main lagi hari Minggu. Yes, mantap! Tepat pagi ini, keputusan bersejarah baru saja tercipta. Timnas Indonesia main lagi hari Minggu. FIFA batalkan seluruh pertandingan ronde 4. FIFA akui ada kesalahan fatal yang dilakukan AFC. Dampaknya sungguh sangat tidak adil. Kelolosan Arab Saudi dan Qatar di Piala Dunia resmi dianulir. Sementara itu, di sisi lain, Indonesia dan tim lainnya dinyatakan masih punya kesempatan untuk meraih tiket Piala Dunia secara langsung. Akhirnya, doa publik terkabul. Kelolosan Qatar dan Arab Saudi untuk Piala Dunia dianulir seketika. FIFA resmi beri pengumuman penting. Organisasi sepak bola dunia atau FIFA temukan kecurangan fatal selama ronde 4 digelar. AFC selaku penyelenggara mengakui adanya kelalaian. AFC juga telah menyampaikan permintaan maafnya. Diketahui Indonesia adalah negara yang paling sering jadi korban. Dan berita bagusnya lagi, Shin Tae-yong akan langsung pimpin seluruh pertandingan Timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Ini berarti kesempatan ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Apakah benar seperti itu? Mari kita bahas teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, pelatih legendaris asal Korea Selatan Shin Tae-yong kembali jadi sorotan publik setelah memberikan pernyataan mengejutkan. Shin menegaskan bahwa perjalanan Garuda belum berakhir. Ia bahkan menyiratkan keinginan untuk kembali melatih skuad Merah Putih di ajang Piala Asia 2027 mendatang. Berikut ini 3 fakta yang tidak pernah dibocorkan PSSI dan pihak Shin Tae-yong. 1. Masih ada harapan. Fokus ke Piala Asia 2027. Shin Tae-yong menolak melihat kegagalan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai akhir dari segalanya. Ia justru melihatnya sebagai momen untuk membangun kembali semangat tim dan pendukung. Memang sayang sekali kita gagal di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tapi sepak bola tidak berhenti di sana. Masih ada harapan, masih ada langkah berikutnya. Jadi jangan terlalu kecewa, kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube. Pelatih berusia 55 tahun itu menegaskan bahwa turnamen Piala Asia 2027 bisa menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menatap masa depan, termasuk membuka peluang menuju Piala Dunia 2030. Kalau dipersiapkan lebih baik, saya yakin Indonesia bisa menuju Piala Dunia 2030. Saya harap semua pihak bisa melihat ke depan dan terus membangun semangat itu lagi, ujarnya penuh optimisme. 2. Belum ada tawaran resmi dari PSSI, tapi hatinya masih untuk Indonesia. Meski saat ini kursi pelatih kepala Timnas Indonesia kosong usai berakhirnya kerjasama dengan Patrick Kluivert, Shin Tae-yong mengaku belum menerima tawaran resmi apapun dari PSSI. Namun, ia menegaskan bahwa pintu hatinya untuk Indonesia masih terbuka lebar. Tawaran dari Indonesia belum pernah ada telepon atau tawaran resmi sama sekali. Kalau nanti ada tawaran, tentu saya akan pertimbangkan. Tapi prinsip saya, kalau ada tawaran yang baik, saya terbuka kemana saja. Lebih lanjut, Shin juga menambahkan pernyataan yang menenangkan para pendukung Garuda. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya. 3. Pesan untuk supporter,
jangan henti percaya, Garuda akan terbang lagi. Shin Tae-yong memahami betul kekecewaan yang dirasakan masyarakat. Namun, ia berusaha menyalakan kembali semangat para supporter dengan pesan yang menenangkan. Bagi Shin, dukungan publik adalah bahan bakar utama bagi kebangkitan timnas. Pelatih yang pernah membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 menegaskan bahwa proses pembangunan tim butuh waktu dan kesabaran. Sepak bola Indonesia sudah banyak berkembang. Saya harap supporter tidak berhenti percaya. Garuda bisa terbang lebih tinggi kalau semua pihak bersatu. Tutur Shin penuh harap. Dengan pernyataan tersebut, publik kini menanti langkah PSSI selanjutnya. Apakah Shin Tae-yong akan benar-benar kembali mengarsitekti timnas Indonesia di Piala Asia 2027 dan Piala Dunia? Satu hal yang pasti, sosoknya masih memiliki tempat istimewa di hati para pencinta sepak bola tanah air. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia lagi? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong masih memiliki keterikatan emosional yang sangat kuat dengan Indonesia. Meski secara kontrak sudah berakhir dan belum ada tawaran resmi dari PSSI, ucapannya mencerminkan sosok pelatih yang bukan hanya bekerja demi prestasi, tetapi juga karena rasa tanggung jawab terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Ia tak sekedar bicara soal taktik, tapi juga soal mentalitas, semangat, dan masa depan timnas yang lebih baik. Lebih lanjut, pernyataan Shin bisa dibaca sebagai sinyal halus bagi PSSI untuk segera bersikap. Di tengah situasi kosongnya kursi pelatih kepala, publik tentu berharap federasi tak lagi salah langkah dalam menentukan arah pembangunan tim. Apalagi Shin terbukti mampu menanamkan disiplin dan mental juang yang berbeda dalam skuad Garuda. Namun, jika tawaran dari PSSI tak kunjung datang, peluang Indonesia kehilangan sosok yang sudah memahami karakter pemain lokal bisa terbuka lebar. Padahal kehadiran Shin bisa menjadi fondasi penting menuju Piala Asia 2027 dan mimpi jangka panjang ke Piala Dunia 2030. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tapi juga simbol harapan bagi sepak bola Indonesia. Jika niat baik antara kedua pihak bertemu, bukan tidak mungkin Garuda akan kembali mengepakkan sayapnya, kali ini dengan arah yang lebih pasti dan percaya diri. Kegagalan memang menyakitkan, tapi justru dari sanalah kekuatan baru tumbuh. Apa yang disampaikan Shin Tae-yong menjadi pengingat bahwa perjalanan timnas Indonesia belum berakhir, hanya berganti babak. Tidak ada tim besar yang lahir tanpa luka dan proses panjang. Untuk para pemain dan supporter, jangan biarkan kekecewaan memadamkan semangat. Setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah bagian dari kemenangan yang lebih besar. Piala Asia 2027 bukan sekedar turnamen, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa Garuda tidak pernah benar-benar jatuh, hanya bersiap untuk terbang lebih tinggi. Percayalah, selama masih ada keyakinan dan kerja keras, mimpi menuju Piala Dunia 2030 bukanlah mustahil. Indonesia sudah punya dasar, tinggal menjaga nyala semangat itu agar terus menyala di dada setiap pemain dan pendukungnya. Karena sejatinya, kebangkitan selalu dimulai dari keyakinan bahwa kita masih bisa. Alex Pastor bongkar fakta mengejutkan. Pemain Indonesia punya teknik bagus, tapi kompetisi jadi penghambat utama. Sebelumnya diberitakan, mantan asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, akhirnya buka suara usai dirinya resmi didepak bersama jajaran pelatih asal Belanda dari skuad Garuda. Dalam wawancara dengan media Belanda Ziggo Sport,
Pastor menilai bahwa pemain Indonesia sebenarnya punya potensi besar secara teknik. Namun, ada satu hal mendasar yang menurutnya menjadi batu sandungan besar, kompetisi domestik yang belum tertata dengan baik. Berikut 3 fakta menarik dari pengakuan blak-blakan Alex Pastor. 1. Pemain Indonesia punya teknik mengagumkan meski di lapangan buruk. Alex Pastor tidak menutupi rasa kagumnya terhadap kemampuan teknis pemain-pemain Indonesia. Ia menyebut bahwa kualitas individu para pemain cukup tinggi, bahkan dalam kondisi lapangan yang jauh dari ideal. Kami melihat sendiri, para pemain Indonesia itu punya teknik bagus, ujar Pastor. Bahkan di lapangan tak rata pun, mereka masih bisa bermain dengan sentuhan bagus. Pernyataan itu juga diperkuat oleh pengalamannya bersama rekannya sesama staf pelatih, Denny Lanzat, yang sempat berkunjung ke Maluku. Menurut Pastor, Lanzat menyaksikan sendiri bagaimana para pemain lokal bisa tampil dengan teknik menawan di lapangan yang tidak rata dan penuh tantangan. Denny bahkan ke Maluku melihat pemain bermain di lapangan dengan kondisi buruk, tapi kemampuan teknisnya tetap mengesankan. Tambahnya, bagi Pastor, itu menjadi bukti nyata bahwa talenta di Indonesia bukan masalah kemampuan, melainkan bagaimana sistem mengelolanya. Berikut 3 fakta menarik dari pengakuan blak-blakan Alex Pastor. 2. Kompetisi Indonesia belum tersusun rapi dan jadi masalah utama. Meski mengapresiasi kemampuan individu pemain, Pastor menyayangkan kondisi kompetisi di Indonesia yang menurutnya masih jauh dari kata ideal. Masalahnya adalah belum ada kompetisi yang benar-benar terorganisir dengan rapi, ucapnya tegas. Ia menilai bahwa tanpa kompetisi yang kuat dan berjenjang, kemampuan pemain tak akan berkembang secara maksimal. Pandangan Pastor ini seolah menjadi alarm bagi PSSI dan penyelenggara liga. Tanpa fondasi kompetisi yang sehat, regenerasi pemain bisa tersendat dan performa timnas nasional pun sulit konsisten di level internasional. Pelatih berusia 58 tahun itu menegaskan bahwa talenta Indonesia sebenarnya melimpah, hanya saja perlu wadah kompetitif yang stabil agar para pemain bisa mengasah kemampuan dan mental bertanding dengan baik. 3. Bocoran proyek besar yang gagal setelah Kluivert didepak. Dalam kesempatan yang sama, Pastor juga mengungkapkan bahwa ada 3 proyek besar yang sempat disusun oleh jajaran pelatih Belanda di timnas Indonesia. Semua proyek itu buyar seketika setelah Patrick Kluivert dan stafnya dipecat. Sejauh yang saya pahami, kesepakatan itu ada 3 poin, katanya. Ia menjelaskan, poin pertama adalah target besar untuk menembus Piala Dunia, meski diakui itu sulit bagi tim peringkat 119 dunia. Poin kedua, membangun fondasi kuat di tim U23 dan U20 melalui perekrutan pemain lokal potensial yang dilakukan oleh Gerald van den Dam dan Frank van Kempen. Poin terakhir adalah upaya menarik lebih banyak pemain kompetitif di negara dengan 280 juta penduduk dalam jangka panjang. Jordi Cruyff ditunjuk sebagai penasihat dan Alexander Zverev sebagai direktur teknik. Sekarang semua orang telah dipecat, ujar Pastor. Dengan nada kecewa. Meski begitu, ia menutup wawancara dengan nada optimistis. Pastor mengisyaratkan kemungkinan dirinya akan tetap bekerja bersama Patrick Kluivert dalam proyek baru di masa depan. Saya berbicara dengan agen Patrick siang ini, mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Selalu ada kemungkinan kami akan tetap bersama, ungkapnya. Apabila sistem kompetisi Indonesia benar-benar bisa dibenahi dan dijalankan secara konsisten, pandangan optimistis Alex Pastor mungkin akan menjadi kenyataan. Sebab, di balik semua kekurangan, talenta sepak bola Indonesia tetap menyimpan potensi besar untuk bersinar di kancah dunia, asal mendapat kesempatan dan fondasi yang tepat. Lebih lanjut, pernyataan Alex Pastor terasa seperti cermin jujur bagi sepak bola Indonesia. Ia melihat apa yang banyak penggemar tahu tapi jarang diakui secara terbuka. Pemain Indonesia punya kemampuan alami yang menonjol, tapi sistem yang menaungi mereka belum siap mendukung potensi besar itu.
Kalimatnya tentang pemain yang tetap bisa tampil menawan di lapangan jelek bukan hanya pujian teknis, tapi juga sindiran halus terhadap lemahnya infrastruktur dan manajemen kompetisi kita. Komentar tentang kompetisi yang tidak terorganisir dengan baik menjadi kritik paling tajam namun juga paling relevan. Bagaimanapun, talenta tanpa wadah hanya akan jadi cerita yang tak pernah selesai. Liga yang tak stabil, regulasi yang sering berubah, hingga sistem pembinaan usia muda yang belum matang menjadi akar masalah yang tak kunjung tuntas. Ucapan Pastor bisa dianggap sebagai pesan penting. Tanpa kompetisi yang kuat dan berkesinambungan, kemampuan para pemain hebat ini tidak akan berkembang menjadi kekuatan nyata di level internasional. Di sisi lain, pengakuan Pastor mengenai proyek besar yang akhirnya gagal menunjukkan bahwa transisi pelatih di timnas kita terlalu sering terjadi tanpa kesinambungan. Ketika setiap era datang dengan visi baru namun tak sempat berjalan tuntas, hasil akhirnya hanya siklus perombakan tanpa fondasi. Harapan yang ia tunjukkan di akhir wawancara memberi pesan tersirat. Ada rasa sayang pada talenta Indonesia yang belum sepenuhnya mekar. Mungkin bagi sepak bola kita, kritik semacam ini justru harus dianggap sebagai cambuk, bukan cemoohan, karena hanya dengan menatap kenyataan, perubahan bisa benar-benar dimulai. Ucapan Alex Pastor seharusnya tidak membuat kita kecewa, melainkan justru menyalakan semangat baru. Ia mengakui sendiri bahwa pemain Indonesia punya teknik yang bagus bahkan di kondisi sulit. Artinya, kualitas dasar sudah ada. Tinggal bagaimana kita memperkuat pondasinya lewat kerja keras, disiplin, dan sistem yang lebih baik. Kritiknya bukan bentuk merendahkan, tapi bentuk penghargaan terhadap potensi besar yang belum tergarap sempurna. Setiap negara besar dalam sepak bola pun pernah melewati masa-masa gelap sebelum bangkit. Jepang dan Korea Selatan tidak langsung hebat. Mereka membangun dari kompetisi yang tertata, pembinaan pemain muda yang sabar, dan rasa percaya diri yang tidak pernah patah. Indonesia pun bisa menempuh jalan yang sama jika seluruh elemen sepak bola, mulai dari federasi, klub, pelatih, hingga supporter, berjalan seirama demi satu tujuan, membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kita punya banyak pemain bertalen, pelatih yang mau belajar, dan supporter yang setia di setiap kondisi. Kini saatnya membuktikan bahwa kritik bisa menjadi bahan bakar, bukan batu sandungan. Karena sejatinya, bangsa yang besar bukan yang tidak pernah gagal, melainkan yang tak pernah berhenti mencoba bangkit lagi setiap kali jatuh. Siapa pelatih baru timnas Indonesia? Rapat rahasia PSSI hari ini bisa jadi penentunya. Sebelumnya diberitakan, publik sepak bola tanah air tengah dibuat penasaran soal siapa sosok yang akan menahkodai timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert resmi didepak dari kursi pelatih. Sejak pemecatan itu, rumor tentang calon penggantinya terus menghangat. Mulai dari pelatih berpengalaman seperti Jesus Casas hingga nama-nama kejutan seperti Timur Kapade dan Shin Tae-yong yang disebut-sebut bisa kembali. Berikut 3 faktanya. 1. PSSI gelar rapat penentuan hari ini. Harapan publik untuk segera mengetahui siapa pelatih baru timnas Indonesia mungkin sedikit lagi terjabat. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengungkapkan bahwa PSSI akan mengadakan rapat penting pada Selasa, 21 bulan 10 2025 untuk membahas posisi pelatih kepala Garuda. Pak Menpora Erick Thohir langsung komunikasi dengan PSSI, kan Ketua PSSI juga beliau. Belum, besok baru mau rapat, ujar Taufik kepada awak media. Meski begitu, hasil rapat ini belum tentu langsung diikuti dengan pengumuman resmi. Setelah pertemuan dengan jajaran Exco dan Direktur Teknik PSSI, Alexander Zuirs, federasi dikabarkan akan mempersempit daftar kandidat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan final. Artinya, publik masih harus bersabar menunggu kejutan dari PSSI. 2. Nama-nama top dunia mulai didekati. Sejumlah pelatih dengan reputasi internasional mulai dikaitkan dengan kursi panas timnas Indonesia.
Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Timur Kapade, mantan pelatih timnas Uzbekistan U23 yang sukses membawa timnya ke final Piala Asia U23 2024 dan lolos ke Olimpiade Paris 2024, pencapaian bersejarah bagi negaranya. Setelah sukses di level junior, Kapade sempat naik ke jabatan pelatih kepala timnas Uzbekistan senior pada Januari 2025 menggantikan Sreko Katanek. Namun, posisinya tidak bertahan lama setelah ia terdepak pada Oktober 2025. Pengalaman internasionalnya membuat namanya dianggap cocok untuk menangani skuad Garuda. Selain Kapade, pelatih asal Spanyol Jesus Casas juga masuk radar. Bahkan, kabar mengejutkan datang dari kemungkinan balikan antara PSSI dan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sempat membawa timnas Indonesia menembus berbagai prestasi regional. 3. Erick Thohir bergerak hati-hati, publik harap ada kejutan. Sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir tampak berhati-hati dalam menentukan sosok pelatih baru. Ia dikabarkan ingin mencari figur yang bukan hanya berpengalaman, tapi juga cocok dengan karakter pemain Indonesia dan mampu membangun sistem jangka panjang. Langkah ini dinilai penting agar timnas tidak lagi mengalami ketidakstabilan akibat sering berganti pelatih. Meski publik sudah tak sabar, banyak yang menilai keputusan kali ini memang sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan matang. Dalam berbagai kesempatan, Erick dikenal selalu menekankan pentingnya kontinuitas dan pembinaan berjenjang. Kini, semua mata tertuju ke rapat PSSI hari ini. Akankah nama besar diumumkan dalam waktu dekat atau justru ada kejutan tak diduga yang akan mengguncang jagat sepak bola nasional? Satu hal pasti, drama di belakang kursi pelatih Garuda belum berakhir. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa besarnya perhatian publik terhadap masa depan timnas Indonesia. Setelah pemecatan Patrick Kluivert, masyarakat tampak haus akan perubahan dan berharap PSSI tidak sekedar mencari pelatih baru, tapi juga arah baru bagi sepak bola nasional. Rapat hari ini menjadi momentum penting karena keputusan siapa yang akan memimpin skuad Garuda bisa menentukan wajah timnas untuk beberapa tahun ke depan. Namun di sisi lain, kehati-hatian Erick Thohir patut diapresiasi. Dalam situasi seperti ini, tergesa-gesa bisa berujung pada keputusan yang tidak berkelanjutan. PSSI sebaiknya memilih pelatih bukan hanya karena nama besar, tetapi karena kesesuaian filosofi dan kemampuannya membangun karakter tim. Pelatih yang memahami kultur sepak bola Indonesia, mampu beradaptasi dengan pemain muda, dan memiliki visi jangka panjang adalah kunci agar timnas tak lagi terjebak dalam siklus bongkar pasang tanpa hasil nyata. Dari semua rumor yang beredar, publik tentu berharap keputusan kali ini membawa arah yang jelas. Siapapun yang terpilih nantinya, tugas utamanya bukan hanya memperbaiki performa di lapangan, tapi juga mengembalikan kepercayaan dan semangat bangsa pada timnas Indonesia. Di tengah ketidakpastian soal siapa pelatih baru timnas Indonesia, semangat untuk terus mendukung Garuda tak boleh padam. Perubahan memang sering membawa kegelisahan, tapi dari proses itulah kebangkitan sering lahir. Setiap masa sulit selalu membuka peluang bagi sesuatu yang lebih baik, asal kita tetap percaya dan bersatu memberi dukungan. Bagi para pemain, ini saatnya menunjukkan keteguhan dan mental baja. Pelatih bisa berganti, tapi semangat juang dan kebanggaan mengenakan lambang Garuda di dada tidak boleh luntur. Setiap latihan, setiap laga adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia bukan sekedar tim sepak bola, tapi simbol tekad, kebersamaan, dan harapan bangsa. Dan bagi para supporter, ingatlah, dukungan kalian adalah bahan bakar semangat tim. Jangan berhenti percaya, karena perjalanan menuju kejayaan memang tidak instan. Garuda mungkin sempat tertatih, tapi ia selalu punya sayap untuk bangkit lebih tinggi. Bacakan pernyataan Shin Tae-yong bongkar biang kegagalan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Lini depan kita kurang ganas. Sebelumnya diberitakan,
Setelah timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026, berbagai pandangan mulai bermunculan mengenai penyebab utama di balik kegagalan tersebut. Salah satu suara yang paling ditunggu datang dari mantan pelatih Garuda, Shin Tae-yong, STY. Ia menilai bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert punya potensi besar, namun kehilangan taring di lini depan. Berikut ini 3 fakta menarik dari pernyataan Shin Tae-yong yang menyoroti kegagalan skuad Garuda sekaligus peluang dirinya kembali ke kursi pelatih. 1. Lini depan masih mandul, perlu pemain yang lebih berani bertarung. Shin Tae-yong dengan jujur mengakui bahwa timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert telah menunjukkan peningkatan kualitas, terutama dari sisi permainan dan mentalitas. Namun, ada satu titik lemah yang menurutnya sangat mencolok, ketajaman di lini serang. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, para penyerang Indonesia masih kekurangan power dan keberanian untuk berduel di area pertahanan lawan. Hal ini terbukti saat Garuda kalah dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin yang kurang itu di lini depan. Perlu pemain-pemain yang lebih power. Dan jika saja mereka lebih berani bertarung di lini depan, hasilnya pasti berbeda. Ujar Shin Tae-yong dalam wawancaranya di kanal YouTube Goalpost, Rabu 22 Oktober 2025. Shin menambahkan bahwa kesempatan timnas Indonesia untuk lolos sebenarnya terbuka lebar, namun gagal dimanfaatkan dengan baik. Sebenarnya kesempatan untuk lolos itu ada, tapi kita gagal memanfaatkannya. Itu yang paling saya sesali, padahal kesempatan tidak datang 2 kali. 2. Kesempatan emas terlewat. Garuda sebenarnya sudah siap terbang. Meski banyak pihak menilai grup Indonesia di babak keempat kualifikasi cukup berat, STY justru menilai bahwa skuad Garuda sudah memiliki kemampuan untuk bersaing. Dengan komposisi pemain seperti Oleh Romeni, Marcelino Ferdinand, hingga Kelvin Verdonk, Indonesia sebenarnya punya modal kuat untuk menembus sejarah baru. Sayangnya, menurut STY, kegagalan bukan semata soal kualitas, melainkan soal momentum dan mental bertanding. Ia menyebutkan bahwa di pertandingan-pertandingan krusial, para pemain terlihat kehilangan kepercayaan diri. Kadang bukan taktik yang kalah, tapi mental di saat-saat penting itu hilang. Kalau itu bisa dijaga, saya yakin hasilnya berbeda. Analisis STY ini memperlihatkan bahwa timnas Indonesia kini berada di ambang kematangan. Tinggal sedikit polesan, terutama di sektor serang dan konsistensi mental, agar bisa benar-benar bersaing di tingkat dunia. 3. Isyarat comeback. Kalau ada tawaran, saya terbuka. Dengan posisi pelatih kepala timnas Indonesia yang saat ini masih kosong setelah berakhirnya era Kluivert, nama Shin Tae-yong kembali ramai diperbincangkan. Banyak fans Garuda yang berharap pelatih berpengalaman itu kembali untuk memimpin Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Namun, STY menegaskan bahwa hingga kini belum ada komunikasi resmi dari PSSI. Tawaran dari Indonesia? Tidak. Belum pernah ada telepon atau tawaran resmi sama sekali. Belum ada sama sekali, kata STY. Meski begitu, ia tidak menutup pintu untuk kembali melatih Garuda. Kalau nanti ada tawaran, tentu saya akan pertimbangkan. Tapi prinsip saya, kalau ada tawaran yang baik, saya terbuka kemana saja. Tutupnya. Pernyataan tersebut sontak memunculkan spekulasi bahwa Shin Tae-yong bisa saja kembali menjadi nahkoda Garuda, terutama jika PSSI ingin membangun kembali proyek jangka panjang menuju Piala Dunia 2030. Apapun keputusannya nanti, satu hal jelas, Shin Tae-yong masih punya tempat istimewa di hati para pendukung timnas Indonesia. Dan mungkin kisahnya bersama Garuda belum benar-benar berakhir. Lebih lanjut, situasi yang dibongkar Shin Tae-yong ini menggambarkan kenyataan pahit yang sering dialami sepak bola Indonesia. Potensi besar yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Ucapan STY soal lini depan yang kurang ganas bukan sekedar kritik, tapi juga refleksi jujur dari seorang pelatih yang pernah merasakan langsung dinamika ruang ganti Garuda. Ia tahu betul bahwa untuk melangkah ke level dunia, Indonesia tidak cukup hanya dengan pemain berbakat. Dibutuhkan mental baja dan naluri pembunuh di depan gawang.
Pernyataan STE juga mengandung pesan emosional. Ia seperti sedang mengatakan bahwa fondasi sudah dibangun, tinggal keberanian dan ketajaman yang perlu diasah. Gagalnya Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang menyakitkan, namun justru di sanalah kesempatan untuk belajar. Seperti yang ia sampaikan, kadang bukan taktik yang kalah, tapi keyakinan diri yang goyah saat momen krusial. Dan menariknya, nada yang ia lontarkan di akhir wawancara terkesan penuh nostalgia. Ada semacam kerinduan untuk kembali menuntaskan sesuatu yang belum selesai. Jika Shin Tae-yong benar-benar kembali, bukan hanya publik yang akan menyambutnya, tapi juga semangat baru yang mungkin lahir dari kejujuran dan disiplin yang selama ini menjadi ciri khasnya. Kegagalan kali ini harusnya tidak buat kita mundur. Justru inilah saatnya bangkit dengan kesadaran baru bahwa Indonesia punya potensi besar, hanya perlu keberanian dan ketajaman untuk memanfaatkannya. Ketika STY berkata, kesempatan itu ada tapi tidak dimanfaatkan, ia sebenarnya sedang mengingatkan bahwa kesempatan berikutnya pasti datang. Dan kali ini, kita harus siap menyambutnya dengan mental juara. Tidak ada perjuangan yang sia-sia selama kita mau belajar dari kesalahan. Untuk para pemain dan pendukung Garuda, jangan pernah berhenti percaya. Mungkin langkah kali ini tertunda, tapi bukan berarti terhenti. Setiap kegagalan menyimpan benih keberhasilan di masa depan. Dan siapa tahu, justru dari luka ini akan lahir generasi yang lebih berani, lebih tangguh, dan lebih lapar akan kemenangan. Karena sejatinya, Garuda tidak pernah benar-benar jatuh. Ia hanya menunduk sejenak untuk terbang lebih tinggi. Baru 5 hari dipecat timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah santai nonton anak main di Barcelona. Sebelumnya diberitakan, baru 5 hari setelah resmi didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert tampak kembali ke kota yang sangat berarti dalam hidupnya, Barcelona. Di tengah tekanan dan kritik yang masih hangat, ex-striker legendaris Belanda itu memilih menepi sejenak, menyaksikan putranya Shane Kluivert bermain untuk tim muda Barcelona. Berikut ini 3 faktanya. 1. Healing ke Barcelona setelah dipecat. Hanya berselang 5 hari setelah pemecatannya pada 16 Oktober 2025, Patrick Kluivert terlihat di tribun Estadi Johan Cruyff, stadion tempat Barcelona U19 menjamu Olympiakos U19 di ajang UEFA Youth League. Dalam momen tersebut, ia tampak rileks, duduk santai dengan kacamata hitam, menikmati laga tanpa beban. Kehadirannya bukan tanpa alasan. Putranya, Shane Patrick Kluivert, menjadi starter dalam pertandingan itu dan tampil penuh selama 90 menit. Laga itu berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk tim muda Barcelona, seolah menjadi pelipur lara bagi sang ayah yang baru saja kehilangan pekerjaan bergengsi di Asia. Momen ini seakan menunjukkan sisi manusiawi Kluivert, bukan sekedar pelatih yang dipecat, tapi juga ayah yang bangga pada anaknya. 2. Akhir pahit di timnas Indonesia. Petualangan Patrick Kluivert di sepak bola Indonesia memang berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Ia ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 8 Januari 2025 menggantikan Shin Tae-yong. Namun, setelah hanya 8 pertandingan, masa kerjanya harus berakhir pada 16 Oktober 2025. Kegagalan membawa Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi alasan utama pemecatannya. Bersama dengan staf kepelatihannya yang berisi nama-nama seperti Alex Pastoor, Danny Lansat, dan Gerald van den Berg, Kluivert harus meninggalkan posisinya dengan tangan hampa. Meski sempat menanamkan filosofi permainan menyerang khas Belanda, hasil di lapangan tak mampu berbicara banyak. 3. Kembali ke akar, kembali ke keluarga. Barcelona memang bukan sekedar kota bagi Kluivert. Ia pernah mengukir sejarah di sana dengan mencetak 122 gol dari 257 pertandingan. Kini di usia 49 tahun, ia kembali ke tempat yang memberinya banyak kenangan indah, bukan sebagai pemain, melainkan seorang ayah yang mendukung karir anaknya.
Langkah Kluivert ini mungkin menuai komentar sinis dari sebagian fans Indonesia yang berharap ia menunjukkan tanggung jawab lebih besar setelah kegagalannya. Namun di sisi lain, banyak juga yang memahami bahwa ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Setelah badai kritik dan tekanan besar di Asia Tenggara, menyaksikan sang anak bertanding di lapangan hijau mungkin menjadi bentuk penyembuhan paling sederhana dan tulus bagi seorang ayah yang hidup dari sepak bola. Patrick Kluivert mungkin gagal bersama timnas Indonesia, tapi gairahnya terhadap sepak bola tak pernah padam. Ia kembali ke tempat di mana semua dimulai, ke rumah keduanya di Barcelona. Sebuah jeda yang mungkin bukan pelarian, melainkan cara untuk mengingat lagi kenapa ia jatuh cinta pada olahraga ini sejak awal. Lebih lanjut, situasi Patrick Kluivert ini memperlihatkan sisi manusiawi dari seorang pelatih yang baru saja kehilangan pekerjaan. Banyak orang mungkin melihat langkahnya kembali ke Barcelona sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab. Tapi di sisi lain, itu bisa juga dimaknai sebagai cara ia menenangkan diri setelah masa-masa penuh tekanan bersama timnas Indonesia. Setiap pelatih tentu punya caranya sendiri untuk bangkit dari kegagalan. Dan bagi Kluivert, menyaksikan putranya bermain di klub yang pernah membesarkan namanya mungkin menjadi sumber ketenangan batin. Meski wajar jika sebagian pendukung timnas merasa kecewa karena ex-pelatih mereka tampak cepat beralih suasana, perlu diingat bahwa sepak bola adalah profesi yang sangat keras, penuh tekanan, ekspektasi, dan kritik. Mungkin inilah momen bagi Kluivert untuk kembali mengisi energi, merefleksikan perjalanan singkatnya di Indonesia, lalu menatap langkah berikutnya dengan lebih matang. Yang jelas, momen ini menunjukkan bahwa meski kegagalan bisa membuat seseorang jatuh, ada cara elegan untuk tetap berdiri, kembali ke keluarga, ke akar, dan ke cinta pertama. Dalam hal ini, sepak bola dan Barcelona. Kisah Patrick Kluivert bisa jadi pengingat penting bahwa setiap akhir bukan selalu tanda kegagalan, melainkan kesempatan untuk memulai babak baru. Dalam hidup, terkadang kita perlu mundur sejenak untuk kembali menemukan arah dan semangat yang sempat hilang. Sama seperti Kluivert yang memilih menenangkan diri di Barcelona, setiap orang berhak mengambil jeda untuk menyembuhkan diri setelah melewati masa sulit. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju kedewasaan dan kesuksesan berikutnya. Justru dari kegagalan, seseorang belajar arti ketekunan, tanggung jawab, dan ketulusan. Selama kita tidak berhenti mencoba, tidak ada yang benar-benar berakhir. Jadi, bila kamu sedang menghadapi masa berat, ingatlah, seperti Kluivert yang kembali ke tempat penuh kenangan untuk memulihkan diri, kamu pun bisa kembali menemukan semangatmu. Karena kadang langkah mundur satu kali diperlukan untuk bisa lompat lebih jauh ke depan.